sahabat juara semua, kita bertemu kembali di video pembelajaran PPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya? Oke, sudah siap untuk memulai pembelajaran kita kali ini? Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai video pembelajaran. Baiklah, sahabat juara semua. Di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi dari video pembelajaran sebelumnya ya. Dimana pada video yang pertama kita sudah membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila, juga perjuangan dari para tokoh-tokoh bangsa untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar negara ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu nilai semangat pendiri negara. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri negara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu semangat persatuan dan semangat kebangsaan. Ya. Semangat kebangsaan itu harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara. Kenapa? Karena untuk mencintai dan rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Nah, contoh dari semangat kebangsaan adalah seperti gambar berikut ya. Nah, contoh kebangsaan itu adalah mengikuti upacara bendera di sekolah dengan tertib. Apabila kalian mengikuti upacara bendera yang diadakan setiap hari Senin ataupun pada hari-hari besar nasional, ikutilah kegiatan itu dengan tertib, nggak ngobrol ya. Jadi pada saat upacara berlangsung tidak ngobrol dengan teman sebelahnya. Kalian harus tertib, disiplin dan rapi. Oke. Selanjutnya yaitu semangat persatuan ya. Semangat persatuan ini ditunjukkan dengan sikap lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan. Nah, contoh dari semangat persatuan adalah musyawarah mufakat. Ya. Musyawarah mufakat ini bisa kalian gunakan dalam setiap rapat atau pertemuan. Kenapa gitu ya? Karena dari musyawarah mufakat ini kita bisa belajar bagaimana caranya menghargai pendapat orang lain. Juga kita bisa belajar untuk tidak memaksakan pendapat pribadi, sehingga keputusan yang diambil itu benar-benar hasil keputusan bersama. Kecuali kalau kalian sudah mengalami deadlock atau sudah mentok, nah maka kalian boleh menggunakan sistem voting. Oke? Selanjutnya yaitu sikap nasionalisme ya. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara yang mempunyai tujuan yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Ada dua jenis pengertian nasionalisme. Yang pertama yaitu nasionalisme dalam arti sempit, biasanya disamakan dengan chauvinisme atau nasionalisme dalam arti negatif, yaitu mengandung makna perasaan cinta terhadap bangsa dan negaranya secara tinggi dan berlebihan, sebaliknya memandang rendah bangsa lain ya. Dan yang kedua yaitu nasionalisme dalam arti luas atau nasionalisme positif, yaitu perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah negara lainnya. Karena setinggi apapun kita, sebangga apapun kita terhadap negara kita, kita haruslah menghargai atau menghormati kedaulatan negara lain. Oke? Dan next ya. Selanjutnya adalah semangat patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air, yang kemudian membentuk kata patriot yang berarti seorang yang mencintai tanah air
Patriotisme adalah semangat cinta atau sikap bersedia berkorban untuk negara. Patriotisme dilandasi oleh sikap nasionalisme. Sebaliknya, jiwa nasionalisme perlu dianjurkan dengan semangat patriotisme untuk mencintai dan rela berkorban. Nah, contoh dari semangat patriotisme itu ya mengikuti upacara bendera, kemudian juga menggunakan identitas-identitas bangsa seperti batik. Makanya kenapa sekarang untuk semua sekolah diwajibkan memiliki seragam batik ya. Oke, jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45 ya. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negaranya. Jiwa solidaritas dan setia kawan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Nah, yang ketiga yaitu jiwa toleransi antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Kelima, jiwa kesatria dan tidak pendendam. Oke? Masuk ke komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila itu memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut, yaitu mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, kemudian juga selalu bersemangat dalam berjuang, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, dan terakhir yaitu melakukan pengorbanan pribadi. Nah, sebagai siswa dan generasi muda, tentu kalian juga harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Salah satunya dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh para pendiri negara kita. Dasar negara Pancasila adalah ikatan yang membentuk negara Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan juga melalui proses pengambilan keputusan bersama secara demokratis berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan menjunjung komitmen persatuan Indonesia dengan berperilaku yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang semuanya berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh semangat para pendiri negara merupakan bagian dari tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Kita harus memiliki kesetiaan kepada Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku nyata di kehidupan sehari-hari sebagai wujud tanggung jawab menghayati dan mengamalkan Pancasila. Nah, contoh dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu ya misalnya seperti mematuhi tata tertib sekolah, kemudian menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, saling menghormati, saling menyayangi, dan yang lain sebagainya. Menerima tanggung jawab untuk mempertahankan dasar negara Pancasila adalah tanda kesadaran dan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita Indonesia. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Thank you. Sahabat juara semua, paham dengan materinya? Semoga saja kalian semua mengerti dan memahami materi yang kedua ini. Nah, untuk itu jangan lupa silahkan kalian cek akun e-learning masing-masing, karena di sana akan ada tugas dan silahkan dikerjakan. Oke, boleh minta bantuan ke orang tua atau bertanya ke teman, boleh ya. Silahkan kerjakan semampunya. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.